Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Sulistiyawati dengan NIM 190501020061. Program studi Perbankan Syariah kelas B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjawab soal dalam bentuk video yang diberikan oleh dosen kami dan kemudian kami unggah ke dalam channel YouTube. Baiklah, adapun pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan praktik akuntansi pada masa Nabi Muhammad SAW dan pada masa kekhalifahan. Jadi, pada masa ini ditandai dengan terus dilanjutkannya Baitul Mal pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Hingga masa itu, manajemen Baitul Mal masih sederhana, di mana penerimaan dan pengeluaran dilakukan secara seimbang, sehingga hampir tidak pernah ada sisa. Perkembangan fungsi Baitul Mal mulai dilakukan di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Pada masa itu, beliau memperluas fungsi Baitul Mal dengan fungsi diwan, dawana yang berarti penulisan, yang juga mengurusi mengenai pembayaran gaji. Pada masa itu, Baitul Mal tidak lagi dipusatkan di Madinah, tapi juga di daerah-daerah yang dikuasai Islam. Khalifah Umar bin Khattab juga membentuk 14 departemen dan 17 kelompok, di mana pembagian departemen tersebut menunjukkan adanya pembagian tugas dalam sistem keuangan dan pelaporan keuangan yang baik. Perkembangan Baitul Mal yang lebih pesat terjadi pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, di mana pada masa itu sistem administrasi Baitul Mal sudah berjalan dengan baik di tingkat pusat dan lokal. Tidak hanya itu, di masa kekhalifahan beliau juga telah terjadi surplus pada Baitul Mal yang kemudian dibagikan secara sesuai tuntutan Rasulullah SAW. Adanya surplus ini menunjukkan bahwa proses pencatatan dan pelaporan telah berlangsung dengan baik. Untuk pertanyaan kedua yaitu jelaskan keterkaitan buku karangan Luca Pacioli yang berjudul Summa de Arithmetica dengan peradaban Islam. Jawabannya ialah melalui bukunya Luca Pacioli dianggap sebagai orang pertama yang menggagas sistem buku berpasangan double entry bookkeeping, yaitu sistem buku berpasangan di mana sisi kiri dan sisi kanan atau sisi debit dan sisi kredit harus sama atau seimbang, atau dengan kata lain pencatatannya harus dilakukan 2 kali atau double, yaitu pada kedua sisi. Sistem tersebut dianggap sebagai revolusi di dalam seni pencatatan dalam bidang ekonomi dan bisnis. Untuk pertanyaan ketiga, sebutkan dan jelaskan sistem buku besar dan bentuk pelaporan pada masa Daulah
Daulah Abbasiyah. Pada masa Daulah Abbasiyah, evolusi perkembangan pengelolaan buku akuntansi mencapai tingkat tertinggi pada masa Daulah Abbasiyah. Akuntansi diklasifikasikan pada beberapa spesialisasi, antara lain akuntansi peternakan, akuntansi pertanian, akuntansi bendahara, akuntansi konstruksi, akuntansi mata uang, dan pemeriksaan buku atau auditing. Pada masa itu, sistem pembukuan telah menggunakan model buku besar yang meliputi sebagai berikut. Jaridah Al-Kharaj mirip Receivable Subsidiary Ledger, merupakan pembukuan pemerintah terhadap piutang pada individu atas zakat tanah, hasil pertanian, serta hewan ternak yang belum dibayar, dan cicilan yang telah dibayar. Lashin pada tahun 1973 dalam Said 2001, piutang dicatat di satu kolom dan cicilan pembayaran di kolom yang lain. Jaridah An-Nafaqat atau jurnal pengeluaran merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat pengeluaran negara. Jaridah Al-Mal atau jurnal dana merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran dana zakat. Jaridah Al-Musadarin merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat penerimaan denda atau sita dari individu yang tidak sesuai dengan syariah, termaksud dari pejabat yang korup. Adapun untuk pelaporan, telah dikembangkan berbagai laporan akuntansi. Antara lain, Al-Hikmah menunjukkan total pendapatan dan pengeluaran yang dibuat setiap bulan. Al-Hikmah Al-Jami'ah, laporan keuangan komprehensif yang berisikan gabungan antara laporan laba rugi dan neraca atau pendapatan, pengeluaran, surplus, dan defisit belanja untuk aset lancar maupun aset tetap yang dilaporkan di akhir tahun. Dalam perhitungan dan penerimaan zakat, utang zakat diklasifikasikan dalam laporan keuangan menjadi 3 kategori, yaitu collectible debts dan uncollectible debts. Lashin dalam Zaid tahun 2001. Baiklah, untuk pertanyaan yang terakhir, berikanlah 3 argumen yang disampaikan oleh sejarawan akuntansi syariah yang menunjukkan bahwa akuntansi modern telah lebih dahulu dikembangkan oleh masyarakat muslim. Yang pertama, apabila kita pelajari sejarah Islam, bahwa setelah munculnya Islam di semenanjung Arab di bawah pimpinan Rasulullah SAW dan terbentuknya Daulah Islamiyah di Madinah yang kemudian dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin, terdapat undang-undang yang diterapkan untuk perorangan, perserikatan atau syarikah, atau perusahaan, akuntansi, wakaf, hak-hak pelarangan penggunaan harta, dan anggaran negara. Yang kedua, Rasulullah SAW sendiri pada masa hidupnya juga telah mendidik secara khusus beberapa sahabat untuk menangani profesi
akuntan dengan sebutan Hafazatul Amwal atau pengawas keuangan. Yang ketiga, bahkan Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam menganggap masalah ini sebagai suatu masalah serius dengan diturunkannya ayat terpanjang, yakni surat Al-Baqarah ayat 228 yang menjelaskan fungsi-fungsi pencatatan dalam bermuamalah atau bertransaksi. Manfaatnya seperti yang diterangkan oleh kaidah-kaidah hukum yang harus dijadikan pedoman dalam hal tersebut. Demikianlah paparan dari saya dari beberapa pertanyaan yang diberikan pada saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.